Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Apakah Anda sehat? Puji Tuhan. Apakah Anda sedang merasa hidup Anda sungguh-sungguh diberkati? Terima kasihlah kepada Tuhan. Kalau Anda sedang sakit, sedang terpuruk, sedang dalam pergumulan hebat, tetaplah tekun berdoa dan berusaha. Percayalah Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah-masalah kita. Saudaraku yang terkasih, seringkali dalam hidup kita merasa berhasil, di atas, semuanya serba lancar. Kalau udah kayak begitu, hidup kayaknya enak luar biasa. Betul nggak? Tetapi ketika kita di bawah, terpuruk, gagal berkali-kali, kita harus melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak berdaya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam lika-liku kehidupan kita, seringkali kita melewati sebuah peristiwa, sebuah situasi yang kita sebut seringkali dengan sebutan pergumulan. Siapa yang sedang bergumul? Siapa yang pergumulannya berat? Siapa yang sudah bergumul lebih dari 1 bulan, 2 bulan, bahkan setahun? Pergumulan artinya kita sebagai orang beriman, di satu sisi kita percaya, di satu sisi kita yakin bahwa Tuhan itu maha baik, di satu sisi kita yakin Tuhan itu punya rencana yang baik buat kita. Tetapi di sisi lain, ternyata kenyataannya berbanding terbalik, di mana tampaknya Tuhan kok belum menjawab doa-doa kita. Tampaknya kok Tuhan memberikan yang berbeda dari apa yang kita inginkan. Nah, dalam dua kutub seperti itu, kita ada di tengah-tengah. Apakah kita mau menyerah percaya kepada Tuhan, atau kita tetap berpegang pada kuasa kasih Tuhan, tetapi di sisi lain bagaimana menghadapi realita di depan kita? Itu yang namanya pergumulan, saudara-saudaraku. Pasti tidak enak, pasti tidak asik, pasti tidak bisa membuat kita hidupnya tuh tenang. Tidur gak enak, makan gak enak, kemana-mana gak enak. Karena apa? Bisa jadi wajah kita tersenyum, kepada orang-orang kita ketawa, kita ramah, kita bisa hahaha hehehe. Tetapi gak banyak yang tahu jauh di dalam sini sebetulnya kita lagi berpikir keras. Karena kita mau mengambil sebuah keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu rumusan yang menjadi rahasia orang beriman ketika hidup dalam pergumulan yang tidak menyenangkan itu, yang tidak mengenakan itu, yaitu rasa percaya. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam kitab suci yang digambarkan sedang bergumul. Anda pasti tahulah ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu pergumulan luar biasa. Sampai pembuluh darahnya Yesus itu pecah dan keringatnya menetes seperti darah. Karena itu dia bergumul secara luar biasa. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menjadi juru selamat kita, bukan Tuhan yang tidak pernah merasakan apa yang sedang kita rasakan. Jauh sebelum kita merasakan saat-saat berat kita, Tuhan Yesus sudah menjalaninya buat kita, sudah menanggungnya buat kita, sudah memberikan kita sebuah teladan apa yang harus kita lalui. Tuhan Yesus kan pernah berkata, "Ya Bapa, jikalau cawan ini, cawan penderitaan maksudnya, wafat dan sengsaranya, boleh berlalu daripadaku." Itu pergumulannya. Tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Nah, saudara-saudara, dari doa Yesus di Taman Getsemani sebetulnya kita bisa tahu bagaimana, apa yang harus kita lakukan saat kita dalam pergumulan. Nah, kemudian juga ada Ayub. Bayangin, hampir seluruh kitab Ayub isinya pergumulan. Kita juga bisa melihat Abraham bergumul dengan janji Allah. Anak yang lahir dari rahim Sarah yang menjadi janji Allah tidak kunjung juga datang, tidak kunjung juga tampak tanda-tandanya dalam kehidupannya, dan dia bergumul sepanjang hidupnya dengan rasa percaya. Tokoh Alkitab lainnya juga bergumul, misalnya adalah Musa. Musa pergumulannya luar biasa. Di satu sisi dia dipilih menjadi wakil Allah
untuk menuntun bangsa Israel, tapi kita tahu di sisi lain bangsa Israelnya beratnya luar biasa untuk didampingi. Mereka malah menolak, mereka mudah mengeluh, mereka komplain, mereka berkeluh kesah, mereka bahkan berbalik dari Allah. Bayangin Musa di tengah-tengah, itu juga pergumulan dari Musa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, coba saya tes Anda ya. Sebutkan 3 tokoh dalam kitab suci yang juga penuh pergumulan yang tidak mudah. Pergumulan yang membuat dia harus berjuang keras dalam hidupnya, dalam perjalanannya. Tapi sebagaimana kita tahu saudara-saudara, kabar baiknya adalah kalau Anda menemukan, bisa menyebutkan, bisa membaca di mana tokoh-tokoh itu bisa kita temukan dalam kitab suci, kita akan menemukan ada satu jurus yang sama. Ada satu strategi yang sama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kitab suci ini dalam pergumulan mereka, yaitu mereka tidak pernah kehilangan rasa percaya mereka dengan Tuhan Allah yang menjadi gunung batu mereka, yang menjadi perisai buat mereka, yang menjadi penjamin masa depan mereka. Meskipun waktunya mereka harus menunggu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan 10 tahun atau puluhan tahun seperti Abraham. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya pun pernah mengalami sebuah pergumulan hebat luar biasa. Sering sekali hidup saya sebagai imam, misalnya waktu mau menerima tabisan imamat waktu itu ya, saya juga bergumul, Tuhan, apa betul saya yang Kau panggil? Tuhan, apa bisa saya menjadi imam nanti? Tuhan, tugas menjadi imam itu gak gampang, seumur hidup, gak bisa mundur sebetulnya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Waktu itu saya bergumul keras, termasuk juga ketika mau masuk seminari. Tuhan, saya harus mempertaruhkan masa depan saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pilih? Kemudian juga dalam berbagai macam kesempatan, misalnya waktu saya mau kuliah melanjutkan S3, Bapak Uskup minta saya silakan Romo cari tempat-tempat studi dimanapun pokoknya, karena beasiswanya udah ada. Nah di situ juga lagi-lagi saya bergumul, Tuhan, negara mana, sekolah mana yang mau saya pilih? Nah, saudara-saudara terkasih, pergumulan itu bukan sekedar kita diminta untuk misalnya ini disuruh pilih rosario warna yang warna yang seperti ini atau warna seperti ini. Kita bingung, bukan seperti itu. Tetapi pergumulan itu menyangkut masa depan kita, menyangkut nasib kita, menyangkut kehidupan kita, termasuk juga orang-orang di sekitar kita. Romo, kalau saya pilih ini, resikonya seperti ini Romo. Kalau saya nggak pilih, resikonya juga sama-sama berat. Makanya tidak mudah seseorang yang hidup dalam pergumulan. Nah, saudara-saudaraku terkasih, ada satu tokoh yang dalam pergumulannya dia lari kepada Tuhan, dia mengungkapkan doanya pada Tuhan. Namanya Daud. Pergumulan Daud memang luar biasa, hidupnya penuh dengan lika-liku, tapi dia selalu punya rasa percaya. Nah, doa Daud bisa menjadi doa kita juga. Silakan Anda temukan dalam Mazmur bab 13. Di situ judulnya adalah doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Anda bisa mendoakan ini setiap pagi, setiap malam, atau ketika Anda sedang dalam pergumulan hebat. Ketika pikiran Anda bertempur, ketika hati Anda sedang bergulat, mau mundur, tetap percaya, atau mau bagaimana? Silakan buka Mazmur bab 13 ayat 2 sampai ayat 6. Mari kita doakan bersama-sama karena doanya bagus luar biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku.
Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara-saudaraku, dalam doa ini kita bisa melihat seseorang yang harus menunggu, menanti pertolongan Tuhan. Sampai dia mengulang berkali-kali, sampai berapa lama lagi Tuhan keadaan seperti ini? Sampai kapan aku harus bersabar? Sampai kapan aku harus menunggu, menanti saatnya? Saat Engkau Tuhan campur tangan dalam kehidupanku. Sesabar-sabarnya aku sebagai orang beriman, sekuat-kuatnya peganganku, prinsip hidupku, tetapi kalau digempur berkali-kali, kita menjadi takut. Apakah kita masih bisa bertahan? Sampai kapan Tuhan? Kalau seperti ini rasanya mau mundur, mau menyerah dan kalah. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, dari Daud kita bisa melihat doa yang jujur, doa yang murni, doa yang tidak dibuat-buat, doa yang lahir dari perasaan, dari pergumulan hebat, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, kebimbangannya, keraguannya dalam hatinya. Tetapi saudara-saudara, bertanya boleh sama Tuhan. Ada kekhawatiran sedikit-sedikit bisa mampir ke kepala kita dalam doa-doa kita. Tetapi semua itu harus dibungkus, diakhiri. Ada tujuan akhir, yaitu rasa percaya. Jangan sampai masalah-masalah dalam kehidupan kita menghancurkan rasa percaya kita pada Tuhan, pada kemahakuasaan Tuhan, pada waktu Tuhan, pada perjuangan-perjuangan kita. Sehingga kita tidak lagi melihat bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini, jatuh bangun kita, kayaknya kok sia-sia. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sia-sia kalau kita mau memproses kehidupan kita dalam Tuhan. Semoga doa Mazmur 13 ini membantu kita untuk tetap tegar, bisa melewati setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus berkatilah semua umat-Mu yang hidup dalam pergumulan berat dalam hidup mereka saat ini. Berkat boleh mengalir dalam hidup mereka, kekuatan daripada-Mu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam.